Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahu alim, sadaqallahu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Akhir-akhir ini selalu kita sering lupa apa yang seharusnya kita lakukan. Senantiasa pertama kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji sekarang ini meskipun satu ayat dua ayat akan bermanfaat buat kita, baik ke depannya, baik untuk kita realisasi ke depannya, dan baik juga untuk keluarga kita. Maka dari itu dengerin setiap pencerahan bimbingan amalan setiap hari, dengerin, kemudian amalkan dalam kegiatan sehari-hari. Meskipun itu satu ayat akan bisa mencerahkan, ibarat panah, meskipun itu panah satu tembakan ke tubuh kita, memanah tubuh kita, akan bisa membunuh daripada tubuh kita, akan bisa membinasakan tubuh kita apabila racunnya sudah reaksi. Sebagaimana iman yang ditancapkan berupa busur tanah mancap ke dalam tubuh kita, andai kata itu bisa iman, insya Allah akan bisa menyelimuti iman, menyejukkan hati kita. Meskipun cuma satu panah, dua panah, tiga panah, beberapa ayat akan bisa menjadikan kita menjadi hamba Allah yang terpanah dengan panahnya iman. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, inilah suatu hal kehidupan yang berhubungan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tadi disebutkan dalam ayat Allah, Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamaku, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Artinya apa? Dari lakum dinukum waliyadin ini bahwa Allah dari dulu sampai sekarang, dari dulu ajaran toleransi itu sudah diberikan. Ketika Rasulullah belum lahir, ketika kaum kafir, kaum Quraisy semua berbeda agama, ajaran toleransi sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam agama-agama sesuai dengan firman Allah. Alangkah baiknya sekarang ini kita jadikan ini suatu hal, jangan sampai menjadikan kita menjadi saling terpanah, saling terpaut satu sama satu, apalagi saling terbawa arus. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang ada janganlah kita menjadikan suatu perlindungan bahwa itu perlindungan yang bersifat negatif. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita anut jangan sampai terprovokasi dengan apa yang mereka anut. Kekuatan yang ada adalah dalam iman hati kita. Itu kekuatan yang paling utama. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Dalam suatu din, yaitu din itu agama. Nanti di alam barzakh ditanya, man dinuka. Agama itu merupakan suatu hal ibarat rumah. Jadi pentingnya kita perlu adanya kiblat dalam suatu agama. Tetapi agama itu ada dua. Di dalam agama itu ada dua. Yang dimaksud baik itu agama Islam ini ada dua di situ, itu sinonimnya. Dalam arti seperti ini, di dalam agama itu adalah mengerjakan yang taat, kemudian meninggalkan maksiat. Dua ini insya Allah kalau kita bisa menjalankan dengan baik, insya Allah kita akan terbebani dengan iman sebenarnya itu. Meninggalkan maksiat, kemudian mengerjakan yang taat. Sekarang yang pertama adalah mengerjakan yang taat. Di dalam mengerjakan yang taat ini sering sekali dilakukan mereka dengan senang hati mengerjakan suatu ketaatan, menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Di sini adalah menjalankan perintah Allah dulu.
menjalankan perintah-perintah Allah dengan ketaatan yang ada. Kemudian yang kedua, meninggalkan maksiat. Ini dilakukan mereka-mereka yang dilakukan oleh orang yang siddiqin, mereka-mereka yang benar-benar niat untuk meninggalkan kemaksiatan. Mengerjakan yang taat kemudian meninggalkan maksiat, dua-duanya adalah susah sekali untuk kita lakukan. Kenyataannya apa yang terjadi sekarang di sisi ini sering terjadi, sering dibenturkan kita dengan kehidupan yang berhubungan dengan teknologi canggih, elektronika yang sering membabi butakan kita sehingga kita meninggalkan dari apa kewajiban-kewajiban yang ada. Salah satu contoh adalah sholat 5 waktu. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, sering kita tinggalkan, tidak pernah kita lakukan. Karena apa? Kita senantiasa meremehkan daripada mengerjakan yang taat. Apalagi meninggalkan maksiat, suatu hal yang susah untuk kita lakukan. Ketika kita melakukan dimanapun kita berada, melangkah kemana, 1 langkah, 2 langkah, selalu kita dihadapkan dengan suatu hal yang berhubungan dengan maksiat. Baik itu maksiat yang berupa di luar zina maupun maksiat di dalam zina. Baik itu zina musad, zina khair musad maupun zina laman. Semua itu sering kita lakukan tanpa sadar. Dan bahkan dengan sadar kita paksakan untuk kita lakukan. Karena apa? Karena diri kita terhipnotis dengan bisikan-bisikan iblis. Inilah suatu hal yang sering kita lakukan tanpa sadar, kadang-kadang lebih di atas sadar. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang setia. Dua ini menjalankan perintah Allah kemudian menjauhi larangan Allah. Kalau bisa kita lakukan dengan mengerjakan segala ketaatan yang ada, kemudian menjauhi segala atau meninggalkan kemaksiatan yang ada. Kalau bisa kita jalankan, insya Allah Allah akan berikan segala sesuatu yang benar-benar diridhoi oleh Allah, dunia dan akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat yang nanti kekal abadi selamanya. Ingat, kehidupan yang semakin lama semakin waktunya panjang. Waktu dulu ketika di alam rahim waktunya cuma 9 bulan, iya bangga. Ketika kita melewati alam rahim sempit sekali di situ. Di dalam rahim 9 bulan waktunya. Kemudian kita masuk ke alam dunia agak lebaran dikit. Tetapi di situ tanpa sadar, tanpa sengaja maupun dengan sengaja kita dihadapkan dengan makhluk Allah yang lain yang memburu kita untuk mengajak kita, yaitu kemana? Yaitu ke jenjang kemaksiatan menuju neraka. Kalau kita punya iman, kita tidak akan terhipnotis dengan hal seperti itu. Insya Allah makanya kita mengerjakan ketaatan yang Allah ajarkan dan meninggalkan maksiat. Ma'asyiral muslimin muslimat, setelah alam dunia hanya berapa tahun? Umur paling lama 63 tahun, panjang-panjangnya paling 80 tahun. Setelah itu masuk lagi ke alam barzakh. Di alam barzakh inilah nanti manusia agak panjang waktunya, sampai waktu kiamat. Konon diriwayatkan bahwa 1 hari di waktu akhirat ada 1000 tahun waktu dunia. Ini bisa dibayangkan, kita hidup di dunia ini tidak hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam, cuma beberapa jam hidup di dunia. Tetapi senantiasa kita gunakan waktu di dunia ini hanya untuk suatu kebobrokan, menuju suatu kemaksiatan, menuju kebobrokan moral. Senantiasa iman, takwa, menjalankan ibadah, sholat, semua selalu kita tinggal. Suatu hal yang sepele dengan ajaran-ajaran seperti ini, tapi senantiasa sering kita tinggalkan, sering ini kita jauhi, dan bahkan tidak pernah kita lakukan sama sekali. Sholat, tapi ketika kita sholat, kita hanya menjalankan sholat, hanya menggugurkan kewajiban. Bukan karena sholat kita, karena panggilan hati cinta kita pada Allah. Tidak, semua kita tinggalkan begitu saja. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Inilah bisikan-bisikan yang ada pada diri kita, yang senantiasa tanpa sadar sudah merajut atau menjadi satu dengan diri kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah, jamaah pencerahan bimbingan amal. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini senantiasa bermanfaat buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sungguhnya orang-orang kafir ini, dia akan mati dalam keadaan kafir
Dan janganlah kita jadikan sebagai hamba Allah yang mati dalam keadaan kufar, dalam keadaan kita kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan diri kita dengan akhir hayat kita kala idza balaqatit taraq wa killaman raq wa dhanna annahu firaq, dalam keadaan kita mati dalam keadaan husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah istiqomah dalam ibadah, dijauhkan dari segala kemaksiatan, menjalankan perintah Allah senantiasa ibadah. Usyikumu nafsi bittaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.